Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi kita wabarakatuh. berjumpa dalam bincang-bincang malam ini bersama Mang Wowo ditemani Mang Bembi. Ya. Alhamdulillah malam ini kedatangan tamu spesial Mang Bembi nih. Ya, betul. Di kedatangan Dewan kita. Oh iya. Ini spesial sekali. Komisinya Komisi A. Komisi A. Yo. Tema malam ini apa Pak Bembi? Pemekaran. Isu pemekaran. Isu ya? pemekaran. Karena memang beliau sebagai bapak pemekaran. Kacau. Ini loh, bapak pemekaran Cianjur nih. Kacau. Nah, Pak Wowo. Wilujeng oge Kang Asep Sopian. Iya. Kan isu-isu banyak nih kalau menjelang pilkada itu, isu pemekaran itu suka dimainkan kan masyarakat tuh harus paham soal situasi pemekaran sampai hari ini. Gimana tuh, Pak Asep? Statusnya pemekaran itu sampai hari ini. Yang dimaksud pemekaran Cianjur Selatan ya. Ya, DOB. Jadi posisi saat ini untuk proses CPDOB calon persiapan daerah otonomi baru Cianjur Selatan itu posisinya sedang menanti. Sedang menanti ya. Masih menanti keputusan dari pemerintah pusat. Jadi untuk proses pemekaran ini ya kita lebih dikenal masyarakat ya istilah pemekaran. Pemekaran betul. Kita ini memang prosesnya kalau disimpulkan ada 4 langkah ya. 4 langkah ya. Betul. Dan dari 4 langkah itu 3 langkah sudah kita lalui. Betul. Tinggal 1 langkah lagi. Satu langkah lagi. Kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat ya. Secara persyaratan, terutama persyaratan administrasi dasar, kemudian juga kapasitas daerah kita sudah selesai. Tinggal menunggu putusan dari pemerintah pusat sebenarnya. Dan itu perjalanannya sangat panjang, Jadi kita memperjuangkan itu dari tahun 2009. 2009. Terlalu, memang udah lampau sekali ya. Iya. Hampir 15 tahunan ya. Hampir 15 tahun. Hampir kurang lebih lah itu. Jadi kita sudah sangat panjang dan tentu bahwa pemekaran ini tujuannya kita ingin adanya upaya atau ikhtiar percepatan pembangunan Kabupaten Cianjur. Percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan, Nah itu. Jadi kalau kita misalkan sekarang berbicara tentang kemajuan Cianjur Selatan, dengan kemampuan APBD ya seperti ini, kita akan sangat sulit ya? Sulit kita. Untuk misalkan kalau kata Pak Cip itu belajar IPM dan sebagainya. Oh, ini juga ada kaitannya dengan IPM juga. Ini kaitan pembangunan itu pada akhirnya kait dengan anggaran. Anggaran, betul. Jadi situasi Cianjur yang begitu luas, gitu. Kemudian kemampuan anggaran yang postur APBD-nya seperti itu, kita misalkan salah satu kasus yang soroti misalkan harapan masyarakat itu kan kualitas infrastruktur jalan misalkan. Iya betul, infrastruktur jalan. Nah kondisi kita saat ini indeks pembangunan infrastruktur kita itu posisinya nilainya itu ketika kita kemarin rilis dari LKPJ 2023 itu angkanya hanya 54. Artinya kita rendah. Rendah berarti ya. Padahal itu kan infrastruktur jalan itu menjadi indikator untuk mobilisasi ekonomi, juga berakses ke pendidikan. Dan ketika kita konfirmasi dengan kemampuan anggaran Cianjur, ini untuk menyelesaikan status jalan kabupaten yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten itu. Nah, saya konfirmasi ke Dinas PUPR itu memerlukan waktu hampir 30 tahun kalau dengan postur PBD yang sekarang ini. Jadi ketika kita ingin ada lompatan misalkan ini ya harus ada 30 kebijakan yang keluar dari posisi ini seperti kemarin kita pinjam ke BJB. Karena untuk target itu kan gitu. Yang 150 yang sekian miliar itu pinjam dulu ke BJB. Pinjam dulu ke BJB sehingga kita bisa mengukur volume gitu kan. Untuk bisa menyelesaikan di 4 titik seperti itu. Betul. Jadi solusinya ketika kita berbicara pemekaran itu, kita sedang menuntut keadilan distribusi politik anggaran begitu ke pemerintah pusat. Iya. Itu intinya. Harus ada. Jadi kalau sekarang berbicara mendekatkan pelayanan, apalagi sudah digital sebenarnya
harusnya sih udah terakomodasi ya. Udah bisa kalau hanya pelayanan. Tapi ketika membangun infrastruktur, apalagi kita mau membangun infrastruktur pendidikan, sekolah, kesehatan. Nah, kita memang memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Iya, betul. Nah gitu. Itu sebenarnya inti kita, kenapa kita ini pemekaran Cianjur Selatan itu menjadi isu strategis dalam tujuan percepatan pembangunan di Cianjur. Dan itu kan berdampak juga kepada Cianjur. Betul. Ya, itu Cianjur secara keseluruhan. Gitu. Ya. Jadi kita dengan surah PBD 4, sekian triliun saat ini, kalau kita nanti misalkan mekar kabupaten kita ini Cianjur Selatan, ketika diakumulasikan bisa sampai 7 triliun gitu. Kan seperti itu. Betul. Dan apalagi dibagi tiganya. Apalagi makanya kita sebenarnya mendorong Cipanas juga gitu. Jadi 11 triliun tuh. Jadi kan ketika diskusi kita kemarin itu di staf ahlinya gubernur dalam proses pemekaran ini menjadi agenda kebijakan pemerintah provinsi. Jadi provinsi itu inginnya nanti 2040 itu kita 40 kabupaten kota. 40, betul. Nah di RPJP kita, di RPJMD kita juga. Nah karena itu sudah menjadi kebijakan politik kan, pemerintah provinsi juga, termasuk kita Cianjur apalagi gitu. Jadi ini ya pemerintah ya bukan hanya sekedar memang kewajibannya dan sebagainya itu harus dalam artian mungkin pemerintah harus andil di situ, harus fokus. Memang harus serius karena secara regulasi ya dasarnya ada. Betul. Kita misalkan Cianjur Selatan di RPJMD kita itu bahwa itu isu pemetaan wilayah dengan pemekaran Cianjur Selatan menjadi program pemerintah Kabupaten Cianjur. Tapi di anggaran ada nggak itu misalnya untuk pemekaran ada anggarannya lah untuk kajian teori kalau proses itu sebelumnya ada. Karena persoalan itu kan sudah selesai, kajian kita sudah selesai. Di kajian Kapasda sebelumnya ada anggaran seperti itu. Tapi kalau setelah titik nol kan itu ada anggaran, ada progresnya apa? Nah itu tadi dibahas nih Pak nih. Masalah titik nol itu, apakah itu termasuk dalam hal di penataan wilayah di sana Pak? Dia masuk dari dalam pemekaran itu. Apakah seremonial saja maksud saya? ini harus diklarifikasi oleh Bapak Pemekaran. Jadi dagangan politik gitu ya. Ini gimana nih? Ya biar teman-teman netizen tahu. Jadi beliau ini kan fokus banget karena memang cinta-cintaannya beliau terhadap Cianjur Selatan ini ya patut diacungkan jempol karena memang beliau dari awal dari 2009 itu untuk berjuang dengan teman-teman dan sampai ke masuk ranah politik beliau juga terus mengawal gitu. Nah ini perlu disadari oleh teman-teman yang ada di Cianjur dan Cianjur Selatan khususnya gitu. Siapa sih yang berjasa kan nanti begitu kan. Nah ini tadi kita klarifikasi mengenai titik nol. Nah ini gimana nih Pak? Ya saya klarifikasi itu ya terkait dengan itu memang saya sejak awal khidmat saya di politik itu dalam konteks isu kewilayahan karena saya dari selatan. Betul. Memang solusi untuk Cianjur Selatan itu ya kita harga mati lah DOB gitu kan. Betul, DOB. Dan kalau sekarang misalkan membandingkan ada yang mempertanyakan, ya bandingkan saja dengan Pangandaran sekarang. Wah, betul. Ketika Pangandaran DOB dari Ciamis, Pangandaran malah lebih maju dari Ciamis kan sekarang seperti itu. Nah Cianjur Selatan akan seperti itu. Kalau terjadi nanti proses DOB. Jadi bicara percepatan pembangunan itu solusinya untuk wilayah Cianjur Selatan terutama ya DOB itu. Betul. Nah dan terkait dengan prosesnya itu, nah kita memperjuangkan. Kan akhirnya kan perjuangannya tetap perjuangan politik. Artinya ada sebuah proses yang menjadi dasar kita ini bergerak gitu, bekerja. Nah, salah satunya kita dari awal membuat diregulasi dulu. Masuk di RPJMD dulu kan ketika misalkan 2009 sampai 2016 itu tidak jalan karena tidak masuk di RPJMD. Ya kita mau bikin apa? Makanya kita perjuangkan dulu secara regulasi. Betul. Nah ketika udah masuk kan kewajiban pemerintah daerah untuk perjuangkan. Harus menganggarkan dan sebagainya. Betul. Nah kaitan dengan proses itu kita perjuangkan, alhamdulillah sampai ke proses kemudian bersambut juga di provinsi memang sudah masuk juga secara regulasi dasarnya. Betul. Dan kita berjalan, ya alhamdulillah
proses ini secara kajian administrasi dasar, kemudian kapasdanya, nah, sehingga bisa mengantarkan Cianjur Selatan itu layak untuk diajukan ke pemerintah pusat. Betul. Nah kemudian kemarin nih tentang titik nol ada nah itu sehari sebelum kegiatan titik nol itu saya juga diundang podcast ya. Oleh salah satu media gitu. Minta penjelasan kaitan masuk titik nol. Saya memahami pada saat itu bahwa seremonial itu bagian daripada sosialisasi pada masyarakat bahwa ini Cianjur Selatan itu bahwa untuk ini itu layak dimekarkan. Nah cuman waktu itu saya juga mengomentari bahwa seharusnya yang dihadirkan itu bukan hanya masyarakat gitu. Nah, siapa yang menentukan kebijakan itu? Nah, itu yang menentukan kebijakan kekuatan politik. Siapa mereka? Karena sekarang posisi ini adalah kebijakan ada di pemerintah pusat. Nah, tentunya pressure politik dari partai-partai yang mewakili aspirasi masyarakat Cianjur Selatan, terutama Cianjur gitu dari Dapil Jabar 3 itu, ya seharusnya mereka diberikan mandat gitu oleh masyarakat. Tuh ini perjuangan gitu. Jangan Selatan anggota DPR RI yang memang di Jabar. Tapi saat ini juga ya tidak terlambat kalau misalkan pemerintah daerah bisa memfasilitasi mengundang misalkan dewan-dewan baru yang mewakili Cianjur ini, yang 9 orang ini salah satu PR yang harus secara kolektif diperjuangkan. Teman-teman nih. Ini aspirasi dari teman-teman aktivis pemekaran selatan inginnya seperti itu. Betul. Terus ini mau terkendala oleh apa sekarang itu? Yang 4 kan ya, tinggal satu lagi itu. Terkendala, ya itu tadi mungkin Pak. Ya kalau sekarang kan kalau lagu lamanya itu moratorium. Tapi faktanya kan tidak demikian. Betul. Artinya kalau proses politik ada satu keinginan bisa saja karena moratorium sendiri kan kekuatan hukumnya itu ya tidak dalam bentuk undang-undang. Bukan, ya betul. Nah, karena tidak bisa merubah misalkan merubah di undang-undang pemerintah daerah yang di situ ada ruang untuk kita bisa memekarkan daerah kan gitu. Jadi lamun bahasa kidul nama gila bahasa urang nama keheula gitu. Keheula teh kunaon aya naon. Nah gitu pemerintah pusat. Nah pemerintah pusat tuh ketika nanti dulu itu ya kalau di kajian-kajian ininya ya apologi atau apa mungkin juga itu masalah fiskal ya. Ya masalah kemampuan anggaran pemerintah pusat. Betul. Gitu. Kenapa kalau bicara moratorium Pangandaran 2016 DOB-nya itu definitif itu dalam kondisi moratorium. Karena di 2014 kan itu. Iya. Apalagi misalnya kemarin Papua kan gitu. Moratorium kenapa? Kita tidak diperlakukan secara sama. Betul. Makanya saya gitu. Ini gimana? Apakah harus kalau misalkan Papua dimekarkan karena persoalan ada konflik sosial dan sebagainya. Apakah Jawa Barat juga harus melakukan tindakan makar gitu kan? Jadi untuk mau pindah ke Bandung ya. Untuk mekarnya kudu makar aja gitu. Gitulah kan seru. Infonya kan ada organisasi gerakan-gerakan pemekaran. Ini yang lokal gitu. Iya. Misalnya tertampung dalam organisasi apa, terus Kang Asep sekarang bergerak untuk memperjuangkan pemekaran, punya organisasi sekarang bergerak saya dengar jadi kita memang ada organ yang menggerakkan potensi masyarakat untuk pemekaran itu PKUS dari 2009 itu. Namanya Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul. PMCK. Kita mengkonsolidasi berbagai elemen lah yang menyuarakan tentang pemekaran Cianjur Selatan. Nah tentunya ya tugas Paguyuban ini, lembaga ini adalah untuk mengawal proses aspirasi masyarakat ini gitu. Dan itu sampai kita finish di tercapainya tujuan ya memang kita ingin bekerja seperti itu. Kemudian saya juga bagian lah di PMCK gitu. Nah terus tentu saat ini sambil kita menunggu proses satu langkah lagi, tentu dengan pemerintah daerah kita juga memberikan dukungan apalagi misalkan untuk proses percepatan ini kita harus mempersiapkan juga. Nah salah satunya kan sebenarnya ada, makanya kemarin saya kritisi gitu di Bapeda juga, kenapa sampai di mana ini
implementasi Perpres 87 itu 87. tentang percepatan 87 2007 ya? 2000 Yang percepatan 2021 ya 2022 ya itu tentang percepatan Jawa Selatan. Betul. Nah, dan apa namanya itu Rebana itu ya. Rebana, ada Cirebon, mana Subang. Nah kalau Subang kemarin kan Kang Arso itu sudah ada persiapan Cianjur seperti apa. Nah makanya saya sekarang, nah kebetulan mungkin pasca rehat di politik partai ini parlemen. Nah, saya juga fokus memang sekarang sedang dengan teman-teman ngurus Cianjur Selatan. Oh, Cianjur Selatan. Namanya Cianjur Selatan Bergerak. Wih, ada nih teman-teman nih Cianjur Selatan Bergerak. Nah, kita memang harus gerak gitu. Betul, memang betul. Jadi gerakannya apa aja tuh yang sekarang yang ada di oleh CSB itu Pak? Ya kita ingin menguatkan sebuah proses awal pemekaran. Yang pertama kita ingin fokus di kajian teknokratik. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah atau pembangunan itu harus berdasarkan ya kajian-kajian ilmiah lah, kajian saintis. Apa misalkan di bidang pertanian, bidang kelautan apa. Kita ingin nanti mengundang para ahli gitu. Gimana nih arah kebijakan Cianjur Selatan ini? Jangan salah nanti kebijakannya juga. Dan kita juga mendorong saat ini dengan PMCK dengan elemen lain ya terutama di Dewan juga. Kita ingin ada regulasi yang memperhatikan ini fokus pembangunan Cianjur Selatan. Kita ingin ada perda percepatan pembangunan Cianjur Selatan. Kita ingin menjabarkan dari Perpres 87 itu. Betul. Kita kalau pemerintah pusat kan udah arahnya ke sana provinsi ini. Nah kabupaten seperti apa? Kesediaan kabupaten Seperti apa gitu. Bagaimana dalam nih menyongsong pemekaran ini tentunya kalau tidak ada dasar regulasi nih ya kita omong kosong ngembang lagi. Tapi kalau sudah ada regulasinya itu menjadi kewajiban. Kan betul. Berarti memang harus diperjuangkan di itu kita politik ada juga. perjuangan partisipatif dari masyarakat. Kita ingin mengajukan ya peraturan daerah sebagai dasarnya itu Kang. Betul. Kadang kan kita suka dipotong untuk ketidaksiapan lah, belum layak tadi udah layak ya, tidak siap SDM-nya. Itu gimana itu? Karena suka mematahkan lah. Itu kadang-kadang ya teman-teman kita seperti itu bicara SDM segala macam. Yang dimaksud SDM itu apa sebenarnya? Nah, gitu kan. Nah kita kalau misalkan kesiapan itu kita lihat dari kajian kapasitas daerah itu. Nah ternyata kita punya nilai yang cukup bagus. Bahkan ketika kemarin yang menelitinya itu buat kajian itu dari Jabar, Unpad itu. Buat Cianjur Selatan itu di Jawa Barat dari sekarang 9 yang ini lebih siap gitu. Lebih siap. Oh, gitu. Jadi sudah merekomendasikan bahwa Cianjur Selatan ini udah siap. Udah dari sisi kajian ilmiahnya gitu dari Jabar, ruang dan sebagainya. Cianjur Selatan udah lebih siap gitu. Potensi lautnya kan 70 kilo ya itu pesisir pantai. Itu hampir 75 km Cianjur Selatan. Punya gunung, punya pokoknya mah wisatanya Cianjur Selatan ini memang sayang, makanya harus diperjuangkan di legislatif. Jadi kan ini juga ini argumentasi kenapa kita misalkan Jawa Barat itu ingin memekarkan daerah di Jawa Barat itu, ternyata kita itu dari bicara tentang distribusi anggaran atau keadilan anggaran dari pemerintah pusat, Jawa Barat itu jumlah penduduknya lebih besar. Betul. Lebih luas dibandingkan dengan Jawa, misalkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Tapi ketika diakumulasikan APBD kabupaten, APBD provinsi dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur lebih besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa? Karena mereka kabupaten dan kotanya lebih banyak kan? Lebih banyak. Betul. Misalkan Jawa Timur udah 30 kabupaten 38 kalau tidak salah kabupaten kotanya. Jawa Tengah sudah 36. Jawa Barat baru 27. Belum menyaingi ke sana. Iya, makanya kalau saya misalkan kunjungan berbanding ke sana puskesmas itu udah punya dokter umum, dokter anak, dokter gigi. Semua ya. Di kita paling baru dokter gigi umum sama dokter gigi ada. Seperti itu. Ini artinya mempengaruhi kepada pelayanan karena memang anggaran mereka cukup mencukupi lah gitu ya dari anggaran. Kalau lihat itu sekarang kan lagi marak nih di medsos jalan-jalan yang jelek infrastruktur kayak di Cikadu kelihatan kan. Iya, Cikadu, Leles, Cibinong, Leles, Takokak. Secara itu ini
Akibat apa tuh, Kang Asep tuh? Ya itu karena kemampuan kita, anggaran kita sangat terbatas. Terbatas. Jadi saya ketika kemarin konfirmasi misalkan di PUPR, Iya. Pak ini kalau kita mau menyelesaikan jalan kabupaten Cianjur perlu berapa waktu? Dia menjawab katanya perlu 30 tahun. Wih. 30 tahun artinya nggak selesai-selesai. Karena yang ini udah rusak lagi. 30 tahun seperti itu. tidak selesai. Saking luasnya kita. Saking luasnya kita. Jadi Memang kemampuan perlu kemandirian ya Pak ya. Perlu ini ada percepatan. Sebetulnya salah satunya, tadi salah satu upayanya adalah dari misalkan kalau DOB itu solusinya. Tapi kalau memang kebijakannya fokus misalkan bisa juga. Nah, itu tadi diregulasi itu tadi. Diregulasi percepatan pembangunan Cianjur Selatan. Artinya di mana dulu nih difokuskan dulu gitu. Apakah infrastruktur? Ya kan? Apakah pendidikan pembangunannya? Nah, itu tadi mungkinnya perlu ada regulasi yang menaungi itu. Terus kan ada program jalan vertikal sini antara Cikadu apa itu? Cikadu ke Sidang Barang itu apa? Simpang Cikadu Simpang ya? 3. Ya. Itu emang provinsi apa? Provinsi. Jadi provinsi dulu itu memang kita di Paguyuban Jabar Selatan kita inginkan buat status jalan nasional itu yang melalui Cikadu itu. Tapi ternyata dieksekusi melalui jalan pantai ya. Naringgul kan. Padahal Naringgul itu idealnya standar jalan nasional itu idealnya itu harus bisa dilalui kendaraan apa? Tronton lah ya. Bus kayak bus kendaraan umum itu kan ya pas kayak bus gitu. Nah sementara kan Naringgul seperti itu. Nah dan waktu itu memang inginnya Jawa Barat tapi Jawa Barat terlambat mengeksekusi jalan itu. Itu jalan provinsi. Tapi kalau emang Simpang Cikadu sampai apa Ciwidey ya itu kalau jalan itu ke Gunung Sumul itu lebih cepat kan? Iya. Ya memang di perencanaan Jawa Barat itu ya 2 jam setengah paling dari Gedung Sate ke Sinang Barang itu. Sinang Barang ya, gitu. Deket Pak sebenarnya benar, deket memang ke arah provinsi itu. Ya. Nah, jadi kita nanti ya tadi itu kita ingin ada satu gerakan partisipasi dari masyarakat, terutama kelompok-kelompok muda, mengkonsolidasi kelompok-kelompok muda, bisa melakukan pressure kebijakan seperti itu. Betul. Jadi Kang ngomong al-harokah barokah gitu. Kayak gerakan so kayak berkah gitu. Betul. Ini saya masih jalan ini Kang. Betul. Itu ada jalan Kelapa Nunggal, Ciwidey jalurnya itu jalan provinsi, kabupaten apa itu? Jalan kabupaten itu. Itu kabupaten. Ya jalan-jalan Wati Cibinong itu yang ke arah pada Suka Mekarmukti ke sananya itu ke Bandung kan gitu. Nah, itu jalan kabupaten. Itu kan kalau pemerintahnya itu kan lebih cepat ya ke Bandung itu. Lebih cepat. Perjalanannya lebih cepat ya. Ya, dan di perencanaan Jabar itu akan Cikadu termasuk Cibinong itu ada dan kedepannya itu menjadi daerah agrowisata itu daerah agrowisata itu. Jadi Cikadu itu gak beres-beres. Saya kan main di Cikadu nggak ada jalan yang bagus. Memang saya juga pernah jalan lewat Muara Cikadu gitu kan ya. Muara Cikadu pernah. Sayang Pak, keadilan memang agak susah. Gunung Sumul pernah. Gunung Sumul udah bagus tapi kok gak lama jelek lagi itu jalan tuh. Pernah bagusnya ngalamin tuh jelek lagi ngalamin gitu. Betul. Nah ini Kasep harapan gerakan-gerakan yang Kasep untuk pemekaran sekarang gimana gitu? Ya, harapannya nih Pak Asep nih. Kita kan dalam satu perjuangan itu pertama ada komitmen, komitmen yang kedua konsistensi. Nah, perlu kita konsistensi, konsistensi itu bukan karena tadilah seremonial atau misalkan kepentingan sesaat. Ya kita harus konsisten. Nah dari sebuah proses misalkan 4 langkah 1 langkah ini, nah bagaimana bahwa Cianjur Selatan bisa menjadi bagian yang diprioritaskan. Betul. Oleh karenanya kita harapan yang punya kekuatan untuk menentukan itu secara politik terutama karena sekarang ini positioning ada di pemerintah pusat. Nah kita berharap kepada DPR RI gitu yang mau kerjanya itu
itu menjadi isu utama perjuangan secara kolektif. Semumpung kesempatan lah ke DPRI. Iya, jadi kepada Ini teman-teman nih. ini jadi kita berharap nih dari DPR RI kita Jabar 3. mewakili masyarakat Cianjur Selatan dan Cianjur secara keseluruhan Betul. bahwa aspirasi untuk solusi jangka panjang Cianjur Selatan untuk pembangunan Cianjur Selatan adalah Cianjur Selatan menjadi daerah otonomi baru. Otonomi baru, Dan betul. prosesnya sekarang kebijakannya ada di pemerintah pusat. Pusat. Nah, yang punya kekuatan di sana untuk melegitimasi secara politik ada kekuatan politik siapa anggota DPR RI. Nah, kita mau nih ke Bapak dan Ibu Yang anggota terpilih. DPR yang terpilih Ini, salah satu agenda Ini, iya. yang harus diprioritaskan untuk Cianjur. Dan salah satunya ini Pemekaran. daerah Cianjur Selatan harus diprioritaskan. Titipkan ke DPR. Betul. Ini nih. Komeng DPR. Komeng. Kang Ya, Komeng dah. Komeng nih, Komeng bisa bukan nih, nama. nanti beliau nih. Bukan aku. Uhuy, pokoknya makan, Komeng. pokoknya makan ketemu inten lah pokoknya sama Bang Komeng. Uhuy, bukan nama. Ya maksudnya gini nih, tadi Pak Kiai, untuk teman-teman muda yang ada di Cianjur Selatan ya khususnya, ini untuk bergerak tadi Pak, ini tempatnya di mana dan apa namanya kan tadi CSB Pak, ini forum ini ya, Iya. Nah, CSB itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung, intinya bergabung nih, memperjuangkan, ini harus kemana gitu Pak? Sekretariatnya. Oh, gitu. sekretariat. Ya. Pos. Gitu. Sementara sekretariat kita itu di tengah-tengah ya. Oh, tengah-tengah. Tengah-tengah wilayah Cianjur Selatan di Kecamatan Cibinong. Cibinong. Jadi kita akan membuat jejaring di 14 kecamatan sebagai daerah lokus untuk nanti daerah otonomi baru. Otonomi baru. Nah, kita harapkan nanti terutama teman-teman muda ini kita nanti di CSW ada apa namanya juga Kegiatan-kegiatan ada itu. kegiatan, ada Pelatihan. creative center Creative seperti center, itu. betul. Kita ingin memetakan potensi permasalahan di wilayahnya masing-masing, Masing-masing. berbasis desa bahkan nantinya Betul, itu. betul. Nah, sehingga kita nanti gimana ini solusinya, misalkan kebijakannya. Iya. Nah, ini teman-teman muda punya tanggung jawab gitu kan untuk membangun daerahnya. Betul. Dan ya tagline kita ya bergerak, harus bergerak. Pasti betul. Karena bergerak itu kata koaidnya itu al-harokah barokah. Ah. Dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Berkah itu maknanya ziyadatul khair. Jadi itu. Tambahnya nilai kebaikan, artinya kemajuan. Kalau kita mau maju harus gerak, harus kerja. harus gitu. kerja, betul. Nah, terutama ya teman-teman muda ini. Betul, Nah, kita memfasilitasi gerakan inilah gitu. Betul, Gerakan progresif, gerakan konstruktif. Betul. Kita bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai kekuatan termasuk pemerintah. Betul. Kita menjadi bagian partisipatif karena kalau kebijakan pembangunan itu dasarnya hanya politik, Waduh. gagal kita ini. Gagal. Nah, ruang partisipatif ini yang harus dikedepankan harus gitu. dikedepankan. Partisipatif Makanya ya masyarakat. kita kerja politik bukan hanya di ruang parlemen saja sebenarnya ketika kita membicarakan kepentingan publik ya kebijakan-kebijakan kemaslahatan umat kita berbicara politik sebenarnya. Betul. Kang Wawa juga politisi gitu. Karena berbicara ini juga karena membicarakan kepentingan kemaslahatan publik kan seperti itu. Betul. Nah, jadi walaupun saya sekarang tidak di parlemen lagi, nah kita tetap ingin menjadi bagian kebersamaan untuk bangun Cianjur lah gitu. Betul. Nah, Sep nih, waktunya yang terbatas kita masih ini, tapi intinya kita mendukung perjuangan teman-teman Cianjur Selatan untuk mekar. Benar nggak Siap. Bang? Betul. Dan kita kita akan dan saya ikut rasakan sendiri. berpartisipasi ke sana. Betul. Ke Mudah-mudahan ya legislator yang ada di pusat ya mendengar ini ya dan bisa mempressure dalam artian memfokuskan bagaimana Cianjur Selatan ini bisa mekar. Ya. Begitu Pak ya. Siap, ya. Ya begitu. Gimana Pak Wawa? Silakan Pak Wawa. Ya, terima kasih Kang Sep Siap. telah Ya, datang ke kami. Terima kasih Pak Bebi juga sama-sama. Ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi.